Jadi pasal ini menjelaskan tentang sebab-sebab tayammum. Asbab diingat itu jamak dari kata sebab. Asbab itu jamak dari kata sebab. Kalau sebab itu sababun, itu satu sebab. Kalau asbab itu beberapa sebab. Dalam bahasa Arab lebih dari dua itu sudah jamak. Nah, makanya di sini kan ada tiga. Ungkapannya pakai asbab karena lebih dari dua itu sudah jamak. Sebab-sebab tayammum itu ada tiga. Yang pertama faqdul ma'i. Nah, disimak. Faqdul ma'i, tidak menemukan air. Faqdul ma'i itu faqdu berartinya sepi. Sepi berarti tidak ada, sunyi. Nah, maksudnya yang dimaksud adalah tidak menemukan air. Ini sebab-sebab wajib tayammum. Sebab wajib tayammum yang kedua sakit. Kalau sakit kita boleh tayammum. Sakit yang bagaimana? Sakit yang sekiranya kalau menggunakan air akan bertambah sakit atau sembuhnya makinlah lama. Yang ketiga adalah sebab yang ketiga sebab wajibnya tayamum yang ketiga adalah butuhnya terhadap air karena hausnya hewan yang mulia, yang dimuliakan. Hausnya hewan yang dimuliakan. Al-ihtiyaju ilaihi, butuhnya pada air karena hewan yang dimuliakan. Maksudnya ada air nih, air ada, tapi ada hewan yang dimuliakan butuh pada air yang akan kita gunakan untuk wudu. Maka ini salah satu sebab kita wajib salah satu sebab kita harus tayammum. Istilahnya ada air tapi ada yang lebih membutuhkan. Nah, yang membutuhkan ini karena apa? Karena dia haus. Kalau tidak ditolong ini hewan mati. Tapi hewannya hewan yang muhtaram, yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan itu apa? Disebutkanlah di sini yang tidak dimuliakan. Nanti selain itu dimuliakan. Nah, begitu fahamnya ya. Hewan-hewan yang tidak dimuliakan ini apa? Ghairul muhtaram sittatun. Hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Siapa itu? Tarikus shalah, orang yang meninggalkan Kita ini hewan, ya. Kita manusia ini hewan. Karena hewan itu ada dua macam. Hewan natik, hewan ghairuna natik. Dalam ilmu mantek. Dalam ilmu mantek itu begitu. Hewan itu ada dua, ada hewan natik, ada hewan ghairu natik. Hewan natik itu hewan yang bisa berucap, maksudnya manusia. Yang kedua, hewan ghairu natik ya selain manusia yang tidak bisa berbicara, maksudnya begitu. Tapi yang dimaksud natik itu adalah yang berakal. Manusia kan berakal, ya. Kalau selain manusia dia tidak punya akal, hanya insting saja. Kalaupun ada dia paham, itu hanya sekedar insting bukan akal. Paham ya? Jadi yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Misalkan ada air 1 ember, ini cukup untuk kita gunakan wudhu. Kemudian ada orang yang membutuhkan, karena dia kalau tidak ditolong untuk minum, misalkan beberapa orang dia harus minum, kalau tidak ditolong diberi minum dia akan mati. Nah, ini namanya butuh untuk minum. Nah, tapi kita lihat dulu orangnya ini muhtaram apa tidak, dimuliakan atau tidak, dipandang dari sisi syariat begitu. Kalau orangnya dimuliakan, ya silakan kasihkan dan kita tayammum. Tapi
Kalau orang-orang yang butuh minum ini bukan orang yang dimuliakan, contohnya seperti orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat, tidak usah dikasihkan. Tetap kita gunakan untuk wudhu. Paham ya? Artinya kalau dikasihkan berarti kita belum boleh tayamum, kita harus cari yang lain gitu. Ada yang diutamakan, ada yang tidak, begitu. Yang kedua adalah az-zani, orang pelaku zina, al-muhsan. Zani muhsan ini adalah zani pelaku zina yang sudah punya pasangan, namanya zani muhsan. Jadi pelaku zina itu ada dua, ada muhsan, ada ghairu muhsan. Zani muhsan ini orang yang sudah punya pasangan masih melakukan zina. Kalau ghairu muhsan dia masih lajang, masih jomblo, melakukan zina, ini namanya zani ghairu muhsan. Paham ya? Nah, zani muhsan ini termasuk orang yang tidak dimuliakan. Butuh air, kita butuh air untuk wudhu, dia juga butuh air untuk minum. Ya sudah, biarkan saja, tidak usah dikasih, begitu. Tetap kita gunakan untuk wudhu. Paham ya? Yang ketiga adalah orang murtad. Murtad berarti keluar dari Islam. Sudah di dalam Islam kemudian dia murtad, keluar dari Islam. Yang keempat kafir harbi. Kafir harbi berarti kafir yang tidak terikat kontrak damai dengan kita. Ini kafir harbi. Musuh memang, ngajak perang terus. Ini namanya kafir harbi. Kalau kafir yang ada di Indo ini adalah kafir dhimmi. Jadi kafir ada dua, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir yang berperang dengan kita, kafir yang ada ikatan damai dengan kita. Nah, kalau yang ada di Indo ini aman. Ini adalah kafir-kafir dhimmi. Seperti Kristen, seperti Katolik, itu adalah kafir-kafir dhimmi yang sudah ada perjanjian aman, damai, tidak ada perang dengan kita. Paham ya? Selanjutnya wal kalbu al akur, anjing yang galak. Oh, berarti kalau anjing yang tidak galak masih dimuliakan. Paham ya? Anjing yang al akur, yang galak. Kita butuh air untuk wudhu. Di samping itu bersamaan dengan anjing yang sedang haus ingin minum. Nah, jadi pilihannya mau tayamum atau tidak, dipakai tayamum atau tidak, dipakai untuk wudhu atau tidak ini air. Lihat dulu anjingnya galak apa tidak. Kalau galak enggak usah, tetap kita pakai tayamum. Kalau tidak galak kasihkan saja, baru kita tayamum. Tetap kita pakai wudhu. Tapi kalau anjingnya galak, kita kasihkan tidak galak, kita kasihkan sama anjingnya. Kemudian kita tayamum. Salah satu sebab kita melakukan tayamum. Paham ya? Yang terakhir khinzir, babi. Ini juga termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Paham ya? Puasa liburan enggak? Hah? Libur? Maksudnya pulang santri dari awal puasa? Hah? Belum dikasih tahu. Biasanya gimana kalau puasa? Biasanya enggak pulang. Hah? Tanggal 19. Hah? Tanggal 9 Ramadan. Hah? Gimana sih? Sebelum puasa pulang sampai hari Rabu. Hari Rabu itu sudah puasa ya? Hah? Nantilah dikondisikan kalau puasa ini saya ngaji apa enggak ini.
Sudah ya? Diikuti.